Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farusi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Pak. Alhamdulillah, Wika. Hari ini Wika mau melaksanakan kucing ya? Betul sekali, Pak. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Wika melakukan proses kucing. Boleh ya? Boleh, Pak. Jadi pada saat ibu melakukan kucing, kus dan kuci akan saya amati dan dinilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sesuai dengan alutirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci, serta jawaban yang disampaikan oleh kuci apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Ika sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip uji, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi Wika, saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh ya? Boleh, Pak, silakan. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu Ika kembangkan dalam proses kucing ini? Jadi dalam proses kucing ada 3 kompetensi inti yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi Ibu Ika yang disampaikan, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing ini? Iya, Pak, dalam proses kucing ini saya ingin mengembangkan 2 kompetensi. Yang pertama yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif, mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Yang kedua saya ingin mengembangkan bagaimana saya supaya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Ya, nah, jadi kompetensi yang Wika kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada uji. Nah, kira-kira Wika, indikator tercapaian dari kucing ini apa? Jadi saya harapkan setelah proses coaching ini saya ingin kunci saya dapat mengembangkan kompetensinya sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti kunci dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Betul sekali. Baik Wika, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses kucing dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses kucing selesai, kita ngobrol lagi Wika. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi gitu Wika ya. Boleh Wika ya? Boleh, Pak, siap. Alhamdulillah, terima kasih Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ubed. Waalaikumsalam, Wika. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Tapi saya melihat Pak Ubed kelihatannya agak khawatir, cemas gitu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, ini sebenarnya saya itu ada sesuatu yang menjadi saya. Tapi saya itu bingung siapa yang saya jangan ngobrol tentang masalah saya ini. Oh baik Pak Ubed, saya di sini siap untuk membantu dan juga meningkatkan Pak Ubed. Apa yang membuat Pak Ubed merasa khawatir, cemas gitu, kira-kira apa yang membuat Pak Ubed merasa seperti itu? Iya, jadi begini, baru-baru ini saya itu mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator ekstrakurikuler di sekolah saya. Namun saya merasa kesulitan dalam mengelola waktu dan tanggung jawab baru ini. Baik, Pak Ubed merasa terbebani, merasa tidak bisa membagi waktu. Oke. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perasaan dan juga kinerja dari Pak Ubed? Jadi saya merasa terbebani seperti ini. Waktu saya terbagi antara mengajar dan mengurus kegiatan ekstrakurikuler.
beberapa guru juga guru saya itu sudah mulai memberi tanggapan yang negatif terkait kinerja saya. Mungkin itu yang membantu saya. Oke, baik. Kira-kira ada aspek lain yang mungkin yang membuat Bapak merasa terbebani? Ada. Saya merasa ini kurang percaya diri dalam memimpin ekstrakurikuler atau tugas tambahan tadi. Belum lagi saya khawatir dengan evaluasi kinerja dari kepala sekolah. Oh, seperti itu, baik. Cemas. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak Ubed atas kepercayaannya untuk berbagi kepada saya. Terus sekarang bagaimana rencana Pak Ubed untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi dalam pikiran saya itu saya akan menyusun jadwal yang sesuai, jadwal yang terstruktur, serta mungkin meminta bantuan kepada rekan guru yang memiliki pengalaman yang sama di bidangnya dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Ini seperti itu. Oke, baik Pak Ubed, itu adalah langkah yang sudah sangat baik yang dilakukan oleh Pak Ubed. Terus bagaimana dengan evaluasi dari kepala sekolah, Pak? Ini saya berencana untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait tentang peran dari saya ini, dan saya meminta umpan balik yang konstruktif agar saya bisa memperbaiki kinerja saya. Oke, baik, bagus sekali Pak Ubed. Dari rencana-rencana tersebut, apa komitmen konkret yang akan Bapak lakukan dan juga mungkin ada batas waktunya, Pak? Mungkin saya berkomitmen untuk menyelesaikan jadwal baru dan meminta bantuan rekan guru dalam 1 minggu ke depan ini, serta saya akan menjadwalkan pertemuan dengan kepala sekolah dalam 2 minggu ke depan. Baik, itu suatu langkah yang luar biasa bagus, Pak. Mungkin ada dukungan atau bantuan tambahan yang Bapak Ubed butuhkan? Ya, saya berpikir untuk mendiskusikan ini dengan rekan-rekan guru di pertemuan rapat mingguan. Mungkin ada ide tambahan yang bisa membantu saya, yang bisa menjadikan masukan buat saya. Oke, baik sekali. Saya yakin dengan langkah-langkah yang sudah Pak Ubed rencanakan, yang akan Pak Ubed lakukan, insya Allah bisa mengatasi rintangan atau masalah yang Pak Ubed hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau tanyakan untuk kali ini? Terima kasih banyak Rika. Saya rasa cukup dan saya merasa lebih jelas arahnya dan termotivasi untuk mengatasi masalah saya ini. Baik Pak Ubed, terima kasih sekali. Jika Pak Ubed merasa ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya di sini siap untuk membantu Bapak. Terima kasih Rika atas waktunya yang telah diluangkan. Semoga berhasil Pak Ubed, tetap semangat ya. Terima kasih Pak Ubed. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi. Apakah proses coaching dengan Pak Ubed tadi menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya berjalan dengan sangat baik dan juga lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Ika. Boleh ya? Boleh Pak, silakan. Yang pertama pertanyaannya yaitu apa saja yang didapat dari proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian. Baik Pak, tadi waktu proses coaching saya sudah menerapkan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Selain itu juga saya menggali potensi dari coaching agar dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coaching hadapi. Seperti itu Pak. Jadi menurut saya Bu Ika ini sudah melakukan coaching
dengan baik dan berhasil melaksanakan proses kucing dengan alur buikan. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan kucing Wika dengan Pak Ubed, ada beberapa hal catatan yang sudah saya catat, nanti yang akan saya sampaikan. Jadi, tadi Wika sudah melakukan proses kucing alur buikan, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Wika sudah mengarahkan Uji menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu Uji menemukan rasa tanggung jawab dari Uji agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati juga setelah melihat Bu Ika melakukan Uji, Bu Ika itu sangat fokus dan memperhatikan gitu. Artinya Ibu Ika sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Uji. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ika kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini bersama dengan Pak? Baik Pak, meskipun saya sudah menerapkan alur Tirta, tapi saya ingin terus mempelajari supaya saya lebih baik lagi dalam proses coaching. Jadi saya ingin mempelajari lebih dalam lagi alur Tirta agar nanti kalau saya melakukan proses coaching kembali, saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik Pak, seperti itu. Baik Bu, wah ini kayaknya sangat luar biasa sekali dengan Bu Ika ini. Jadi Bu Ika ini orangnya ingin belajar lagi, sehingga Bu Ika ini akan mendalami lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang dilakukan Bu Ika saat ini setelah melakukan coaching dengan Pak Ubed. Mudah-mudahan Bu Ika semakin sukses ke depannya dan bisa membawa kemajuan untuk sekolahnya. Terima kasih Bu Ika sudah berkenan dengan ngobrol-ngobrol kita dan sharing-sharingnya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.